Ampun supe dipun klik subscribe pun dan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mu'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa orang yang terbiasa marah atau disebut dengan temperamental dapat terserang tekanan darah tinggi atau hipertensi yang melebihi ukuran normal, karena jantungnya mengalami gangguan fungsional untuk memompa kandungan darah yang melebihi batas biasa dan yang dibutuhkan. Selain itu, dinding-dinding pembuluh darah yang sempit akan mengencang dan kehilangan elastisitasnya sehingga tidak bisa melebar dan menampung kandungan darah berlebih yang disemburkan jantung. Akibatnya, tekanan darah pun meningkat dengan cepat pada saat marah. Perlu juga dipaparkan keyakinan para ilmuwan zaman dahulu bahwa kemarahan yang tersalurkan tidak memiliki dampak negatif, kata mereka. Sedangkan kemarahan yang terpendam akan menjadi biang keladi terjangkitnya sejumlah penyakit, kata mereka. Akan tetapi, keyakinan para ilmuwan zaman dahulu tersebut terbantahkan oleh penelitian pada saat-saat ini. Sebuah penelitian di Amerika menyodorkan fakta terbaru tentang dua jenis kemarahan ini. Memendam ataupun menyalurkan, mengekspresikan amarah, ini semuanya ada dampak negatifnya. Menurut penelitian ini, sama-sama dapat menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan walaupun dalam taraf yang beragam. Memendam kemarahan secara terus-menerus membuka peluang resiko hipertensi atau penyakit darah tinggi, bahkan dapat berujung pada serangan kanker. Sedangkan amarah yang diekspresikan dimungkinkan menyebabkan gangguan saraf jantung, bahkan bisa mengundang sejumlah penyakit jantung yang mematikan. Sebab luapan-luapan kemarahan membuat jantung berdegup semakin kencang dan tidak teratur, sehingga sulit menguasai emosi walaupun sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kondisi fisik seseorang tidak bisa dipisahkan dengan kondisi psikologisnya. Ketika seseorang sedang marah, sedang emosi, maka ia akan memacu organ-organ vitalnya untuk mengeluarkan cairan-cairan ekstraksinya
sehingga tingkat sekresi salah satu kelenjar bisa mencapai batas tertentu yang menghalangi sistem daya tahan tubuh dan menghambat gerakan zat-zat antibodi yang meluncur dari sistem ini untuk mencapai tujuan-tujuannya. As-subahu bada min tal'atihi wal-lailu daja min wafaratihi faqar rusula fadala wa ala wahda فقال الرسل فدنا وعلى وهدى سبلا بدلالته sungguh orang yang biasa marah terserang tekanan tinggi darah, jantungnya mengalami gangguan, memompa darah yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang paling berbahaya dari semua itu adalah bahwa senjata aktif yang digunakan tubuh untuk mempertahankan diri dan muncul dari gumpalan lemak aktif dimungkinkan mengalami kelemahan karena mengalami penyusutan ketika terjadi gangguan jiwa yang berbahaya. Hal ini sekaligus menjelaskan kemungkinan perubahan sel-sel sehat menjadi sel-sel kanker ketika sistem kekebalan tubuh kehilangan efektivitas alaminya. Maka tepat sekali apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menasihati kita untuk tidak cepat marah. Disinilah letak hikmah ilmiah dan amaliyah yang terkandung dalam wasiat Rasulullah yang berulang-ulang pada seorang sahabat untuk tidak marah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terapi yang paling mudah untuk menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh negatif pada akal dan tubuh ialah dengan membuka kesediaan hati untuk memberi maaf. Ada sebuah penelitian yang dilakukan di wilayah Amerika Serikat yang memperkuat tentang hipotesa ini. Penelitian dilakukan oleh tim dari Universitas Wisconsin, Amerika Serikat terhadap 46 orang laki-laki yang menderita penyakit, terutama penderita gangguan pembuluh darah koroner dan memiliki riwayat hidup yang terkait dengan peperangan, fobia masa kecil, masalah keluarga maupun pelanggaran karir. Para peneliti ini menyimpulkan bahwa orang-orang yang menerima pendidikan toleransi dan memaafkan memiliki aliran darah ke jantung yang berangsur-angsur membaik.
Islam menyeru umatnya untuk memaafkan perlakuan buruk orang yang menyebabkan rasa sakit pada manusia dan menepis amarah yang seringkali disertai keinginan untuk membalas dendam. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fasfahis safhal jamil. maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, Habiballah, Rasulullah, Habiballah. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi, ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله خذ بيدي. Terapi untuk menjauhkan diri dari pengaruh negatif ini, memberikan maaf dan ampunan yang dari buruknya perlakuan. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa'fu amman zalamaka. Sambunglah hubungan persaudaraan kepada orang yang memutuskan jalinan persaudaraan denganmu. Berilah orang yang bakhil terhadapmu dan maafkanlah orang yang menzalimimu. Sebuah penelitian dan kajian psikologis menyebutkan bahwa beban kedengkian dan kemarahan dalam dada justru membuat orang itu menderita dan turut andil dalam menyuburkan penyakit-penyakit organik di dalam tubuhnya. Memaafkan orang yang berlaku buruk, kemudian melupakan perlakuan buruk, termasuk terapi psikologis yang manjur dan mampu menghancurkan gejala-gejala menyakitkan yang disebabkan kebencian dan kemarahan dalam dada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Psikiater Richard Pitzgones mengatakan bahwa selama masa kerjanya yang telah mencapai 20-an tahun, ia berkesempatan menangani kasus-kasus kemarahan
hiperaktif yang dilakukan berbagai lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua, muda, hingga anak-anak. Psikiater ini berhasil mengobati sebagian dari mereka yang menerima perlakuan buruk dari orang lain, sehingga melahirkan kemarahan, permusuhan, kebencian, dan keinginan untuk balas dendam. Keberhasilannya menyembuhkan ini ia peroleh dengan jalan menumbuhkan perasaan memaafkan dan toleransi kepada orang yang berbuat buruk kepada mereka. Dr. Rikat menambahkan, nilai lebih dari sikap memaafkan dan toleransi adalah kemampuannya untuk hidup dengan lebih tentram. Sebab perasaan-perasaan benci dan marah hanya akan memerangi hidup, menyebabkan kesedihan dan kegelisahan, serta menorehkan sakit yang sangat mendalam. Sebaliknya, kebesaran hati untuk memaafkan akan menghapus semua itu. Memaafkan orang yang berbuat buruk pada kita tidak diarahkan untuk memaksa seseorang meneruskan hubungan dengan orang yang menyakitinya, atau lebih memilih perasaan cinta yang lebih dulu pernah bersemi di antara mereka jika sekelilingnya memang ada cinta. Akan tetapi secara simpel ia diarahkan untuk melupakan perlakuan buruk itu, sekaligus membuangnya jauh-jauh dari ingatan kita. Dengan demikian, beban sakit hati yang ditimbulkannya akan hilang dari dada. Ma'assalam fi amani syekhana, Allahu Rabbi ruhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalam fi amani syekhana, Allahu Rabbi ruhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Disebutkan bahwa beban kedengkian, disebutkan juga beban kemarahan, justru membuat orangnya menderita, menyalurkan penyakit dalam tubuhnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia ini memang merepotkan. Ambillah bagianmu dari dunia ini secukupnya saja. Dunia ini merepotkan. Kehidupan ini sangat melelahkan. Untuk mengelolanya butuh kekuatan, sedangkan kemampuan manusia itu terbatas. Ambillah dunia ini secukupnya saja, sesuai kemampuanmu. Ambillah bagianmu dari dunia ini sekedarnya saja, agar hidupmu nyaman, agar kau tidak repot dan tidak melelahkan. Jadi orang miskin itu repot, hidup serba kekurangan. Jadi orang kaya itu jauh lebih repot, banyak yang harus diurus. Tapi jadi orang kaya itu bisa berbuat kebaikan lebih banyak.
Jadi orang jahat itu repot, dibenci dan dimusuhi banyak orang. Jadi orang baik itu juga repot, banyak tamunya, tidak bisa istirahat. Tapi jadi orang baik itu banyak saudaranya. Jadi orang biasa itu repot, selalu dicuekin dan diabaikan orang. Jadi pejabat lebih repot, banyak tugas dan selalu diawasi KPK. Tapi jadi pejabat itu dimuliakan banyak orang. Jadi orang jelek itu repot, tidak banyak penggemarnya. Jadi orang cantik lebih repot lagi, lelah pergi ke salon untuk perawatan. Tapi jadi orang cantik itu selalu jadi pusat perhatian. Jadi orang kurus itu juga repot, menyedihkan, dikira kurang makan. Jadi orang bunder jauh lebih repot, lebih menahan berat badan dan lelah menahan berat badan. Tapi jadi orang bunder itu menyenangkan, gelundung ke kanan, gelundung ke kiri, selalu dilihat orang, mungkin dikira bal-balan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. An fatayya jiratal alami, ya uhainal judi wal karami. Dunia ini memang merepotkan, dunia ini sangat melelahkan, dunia ini memang merepotkan, dunia ini sangat melelahkan. Mengelola butuh kekuatan, manusia terbatas kemampuan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia ini hanya sarana untuk ibadah, sarana untuk beramal, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sarana untuk belajar mencintai Allah, dan sarana untuk mencari bekal di akhirat. Dunia ini tidak boleh dibenci, karena dunia tidak bersalah. Dunia ini hanya sarana. Kita butuh dunia, dan kita tidak bisa hidup tanpa dunia. Dunia ini tidak boleh dicinta, karena dunia tidak layak untuk dicintai. Karena cinta dunia adalah awal kehancuran. Dunia ini diibaratkan WC, kita butuh WC, tapi kita tidak diperbolehkan mencintai WC, apalagi sampai gila terhadap WC. Karena cinta dunia akan membuat orang terlena. Cinta dunia akan mengundang kecemburuan Allah. Dunia ini hanya sarana, cepat atau lambat akan ditinggalkan, berpisah dengan anak, istri, keluarga, harta, dan jabatan. Dunia ini hanya sarana. Gunakan fasilitas dunia untuk sarana ibadah. Menggunakan nikmat dunia untuk sarana ibadah adalah syukur. Syukur nikmat akan datangkan nikmat yang lebih besar.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia ini hanya sarana. Jangan gunakan fasilitas dunia untuk sarana maksiat. Menggunakan nikmat dunia untuk sarana maksiat adalah kufur. Kufur nikmat akan datangkan azab Allah, dan nikmat akan dicabut kembali oleh Allah. Nabi Sulaiman menggunakan hartanya untuk ketaatan, Allah menambah nikmatnya. Nabi Sulaiman kaya sampai akhir hayatnya. Qarun menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, Allah mencabut kembali nikmatnya. Allah tenggelamkan Qarun dan semua harta kekayaannya ke dalam bumi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Dunia hanya sarana untuk beramal dan takwa, untuk mendekatkan diri ke Allah Maha Suci. Dunia hanya sarana untuk beramal dan takwa, untuk mendekatkan diri ke Allah Maha Suci. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kesenangan orang baik itu bila mereka bisa melakukan kebaikan. Kesenangan ahli ibadah itu bila mereka bisa beribadah. Kesenangan kekasih Allah itu bila mereka dekat dengan Allah. Orang baik akan merasa bersalah dan merasa susah bila tidak bisa berbuat kebaikan atau melakukan kejelekan. Ahli ibadah akan merasa bersalah dan merasa susah bila tidak bisa beribadah atau melakukan maksiat. Kekasih Allah akan merasa bersalah dan merasa susah bila tidak dekat dengan Allah atau jauh dari Allah. Orang baik, ahli ibadah, kekasih Allah, kesenangannya sama. Mereka bahagia bila bisa sholat fardu di awal waktu. Mereka bahagia bila bisa tahajud di penghujung malam. Mereka bahagia bila bisa sedekah tanpa hitungan. Mereka bahagia bila bisa zikir di waktu pagi dan petang, istiqomah membaca Al-Quran. Mereka bahagia bila bisa sedekah, memberi dan melayani. Orang baik, orang ahli ibadah, kekasih Allah, kesusahannya pun sama. Mereka susah bila lalai berbuat taat. Mereka susah bila terlambat berbuat kebaikan. Mereka susah bila khilaf berbuat maksiat. Mereka susah bila jatuh ke lembah dosa. Mereka susah bila hidup jauh dari Allah. Dulu ada sahabat jatuh sakit dan dibawa ke tabib. Setelah diperiksa tidak ditemukan penyakitnya, tapi dia benar-benar sakit.
Tabib tanya pada istrinya, apa ada yang salah dalam pola hidupnya? Istrinya menjawab, tidak ada. Cuma tadi malam dia kesiangan. Dia tidak sempat tahajud dan tertinggal takbir pertama pada jamaah subuh. Dia langsung pingsan setelah salam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi, antal murtaja yawma zihabi, ishfa' lana ya khairal anami, ishfa' lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Kesenangan orang baik itu melakukan kebaikan tentu. Kesenangannya ahli ibadah bila mereka bisa ibadah. Kesenangan orang baik itu melakukan kebaikan tentu. Kesenangannya ahli ibadah bila mereka bisa ibadah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.